Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya dengan materi yang baru ya dengan saya Arif Channel ya. Materi pendidikan khususnya untuk otomotif. Kali ini saya akan memberikan materi tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan atau yang dikenal dengan PMKR ya, pada sub materi yaitu ISC, Idle Speed Control. Dalam materi ini nanti ada pengertian dari ISC, pengertian dari fungsi ISC, dan cara kerja dari ISC, Idle Speed Control. Sistem ISC ya pada mobil EV ya, Electric Full Injection, kita tidak menemui skrup penyetel putaran idle ya. Jadi pada mobil yang sudah menggunakan EV itu kita tidak akan menemukan skrup penyetel lain dengan menggunakan karburator ya. Masih ada penyetelnya, jadi kalau injeksi tidak perlu setel. Yang biasa kita atur pada mesin karburator ya. Hal ini karena sistem elektronik full injection sudah menggunakan pengatur elektronik untuk menentukan RPM putaran mesin ya pada waktu mesin berputar atau yang sering kita kenal dengan putaran idle. Sistem ini ya, kita kenal sebagai ISC, Idle Speed Control ya. Pada mobil injeksi kita kenal dengan ISC. Lantas bagaimana rangkaian dan cara kerja ISC ya, silahkan simak ulasan. Pengertian Idle Speed Control atau ISC. ISC ya, Idle Speed Control atau disebut juga IAT, Idle Air Control ya, merupakan rangkaian elektronika yang digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang melewati idle port ketika katup gas dalam posisi tertutup. Sistem ISC ya, digunakan pada mesin EV sebagai pengganti skrup idle speed yang diatur secara manual. Dengan adanya ISC maka kita tidak perlu mengatur putaran idle pada mesin yang sudah menggunakan EV. Sebelumnya ya, kalau kita memahami tentang sistem bahan bakar karburator atau konvensional ya, terdapat dua skrup penyetel yaitu skrupnya ISAS dan skrup IMAS. Skrup ISAS atau Idle Speed Air Screw ya, yang mengatur sudut pembukaan katup gas di saat katup gas tidak ditekan ya, mengatur tingginya jarum skep ya, ini. Skrup IMAS atau Idle Mixture Air Screw ya, mengatur banyaknya udara yang melewati saluran idle. Atau skrup inilah yang digantikan dengan ISC system. Di skrup idle, skrup yang menyetel putaran idle atau skrup penyetel udara itu diganti dengan ISC. Pada sistem karburator ya, besar kecilnya IMAS akan dipengaruhi banyak sedikitnya udara yang masuk dalam intake manifold ya, pada mesin EV skrup pada saluran idle
terdapat digantikan dengan komponen yang bernama idle speed control valve atau ISC valve. Ini bekerja untuk membuka dan menutup saluran idle untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke intake manifold. Di ISC itu dia mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke dalam manifold ya, sementara kinerja ISC valve diatur oleh ECU. Jadi ISC itu diatur oleh ECU atau Electric Control Unit melalui serangkaian perhitungan sistematis dari berbagai sensor yang berhubungan. Berarti banyak sensor nanti yang berpengaruh pada ISC, sehingga pembukaan katup ISC itu tidak bisa kita prediksi karena komponen ini akan bekerja berdasarkan hasil perhitungan ECU ya. Berarti dari berbagai sensor dilaporkan ke ECU, maka dia akan mengatur pembukaan katup ISC. Fungsi idle speed control, fungsinya untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke intake saat gas tidak ditekan. Di saat gas tidak ditekan, dia bekerja, dia mengatur udara yang masuk ke manifold. Yang kedua, mengatur kecepatan langsam mesin baik saat AC on atau saat AC off. Dia mengatur putaran mesin ya, pada saat AC baik on maupun off. Yang ketiga, menyesuaikan kecepatan RPM langsam mesin pada segala kondisi secara otomatis. Komponen pada sistem ISC ya, selain katup ISC ya, ada banyak lagi komponen yang berpengaruh pada sistem idle air control ini, antara lain MAP sensor ya, akan dipengaruhi data berupa massa udara berdasarkan aliran. Yang kedua, CKP sensor untuk mengatur kecepatan atau RPM mesin sebagai playback atas kinerja ISC sistem. TPS sensor ya, mengetahui posisi katup gas untuk menentukan sudut pembukaan katup. Yang keempat, barometric pressure sensor mengetahui tekanan udara pada suhu dan ketinggian mobil berada. ECT sensor yang mengetahui suhu air pendingin mesin untuk mengetahui berapa suhu dari air mesin. AC refrigerant pressure sensor yang mengatur tekanan freon AC agar mesin bisa hidup meski dibebani kompresor AC. Idle air control ECU sebagai controller yang akan melakukan perhitungan dari berbagai data sensor. ISC valve sebagai akuator yang akan menutup dan membuka saluran idle berdasarkan perhitungan dari ECU. Bagaimana ECU memberikan perintah kepada ISC valve? Nah, ini ya, dari baterai rangkaiannya ya, ke main sekring ya, sekring masuk ke sekring 2 AM2 masuk ke kunci kontak ya, ke switch kunci kontak masuk on, IG2 keluar. Di sini ada sekring lagi ya, ada main relay ini. Nah, main relay memberikan saluran masuk ke dalam ECM, engine control module ya. Ini akan memberikan ya, arus yang masuk ke sini, ini akan diolah ya oleh ECM, maka dia akan dikeluarkan lewat ini IAT ini, salurannya ini ya, atau EC ini. Nah, ini yang menentukan putaran idle. ECU yang akan mengirimkan perintah berupa tekanan
ya, tegangan yang keluar dari ESU tadi ya, itu merupakan suatu perintah. Jadi yang masuk ke ESU 12 volt, maka dikeluarkan tegangan belum tentu 12 volt. Nilainya tertentu ya, besar nilai itu akan mempengaruhi besar kecilnya katup VSC. Jadi besar kecilnya tegangan yang keluar dari ESU itu akan mempengaruhi buka tutupnya katup VSC. Membuka yang besaran tegangan ini diperoleh dari serangkaian perhitungan di dalam ESU dari berbagai data dari sensor yang ada di atas tadi. Ketika mesin hidup ya, sensor TPS ya, atau posisi sensor akan mengirimkan sinyal yang menunjukkan katup dalam posisi tertutup ya. Sinyal yang dikirimkan berupa tegangan dengan besaran antara 0 hingga 5 volt. Pada posisi katup tertutup rapat ya, maka tegangan yang dikirimkan ke sensor menyentuh 4,9 volt. Saat katup terbuka, maka tegangan sinyal akan semakin menurun. Jika tegangan sinyal TPS atau posisi sensor berada pada 4,8 sampai 4,9 volt, maka ESU Engine Control Unit ya akan menyimpulkan katup gas dalam posisi tertutup atau mesin berada pada kecepatan idle, maka tegangan ke ISC valve siap dikirimkan. Namun ya, untuk ESU perlu data dari sensor lain untuk mengetahui berapa besaran tegangan ISC yang tepat sesuai kondisi dari mesin. Maka sensor MAP ya, manifold absolute pressure ya, akan mengirimkan tegangan sinyal yang menunjukkan beban mesin. Ya, SCT akan mengirimkan tegangan sinyal yang menunjukkan suhu mesin. Dan refrigerant pressure sensor akan mengukur tekanan freon yang mengetahui beban mesin terhadap kompresor AC ya. Untuk pengolahan atau kalkulasi di dalam ESU tidak kita ketahui secara pasti, karena di dalam ESU tegangan sensor tersebut akan diolah oleh serangkaian IC yang terintegrasi satu sama lain. Jadi ESU berisi beberapa transistor dan IC, sehingga ketika kita akan terlalu rumit untuk membahas sehingga di dalam ESU tersebut. Namun intinya ESU akan mengkalkulasi data dari sensor tersebut dan hasilnya berupa output tegangan dengan value yang tertentu. Dalam sistem ini ada dua aktuator yang berperan, yakni injektor untuk menyuplai bensin dengan volume yang pas dan ISC valve untuk mengatur udara dengan volume yang pas. Bagaimana ISC valve menerjemahkan tegangan perintah dari ESU? ISC valve akan mengubah tegangan listrik yang diperoleh dari ESU ke dalam mekanis atau gerak. Gerakan ini akan dihubungkan pada sebuah katup yang bisa mengatur besar kecilnya saluran idle. Secara umum ada dua macam idle speed aktuator, yakni yang pertama adalah tipe dual cycle ya. Tipe ini menggunakan solenoid untuk mengubah tegangan listrik dari ESU ke arah gerakan maju mundur. Solenoid ini ya terletak pada sebuah poros yang berhubungan dengan valve. Valve ini bekerja layaknya skrup saluran idle pada karburator.
di mana gerakan ke belakang akan memperbesar saluran idel sehingga jumlah udara yang masuk akan lebih besar. Itu menggunakan solenoid ini. Jadi kalau solenoid di aliran listrik maka dia akan terbuka ya, kemagnetan, dia akan menarik pegas. Makin besar arus dihasilkan maka solenoid akan membuka lebih lebar. Posisi normal, pada posisi normal katup ini akan menutup saluran idel. Ketika mesin hidup pada posisi idel ya, tegangan dari ESU engine control unit akan membuat kemagnetan pada solenoid ya, itu akan membuat kemagnetan yang akan menarik poros dan membuka saluran idel. Berarti kemagnetan makin besar magnetnya maka akan besar lubang udara yang masuk. Besarnya permukaan katup dipengaruhi kekuatan solenoid yang melawan pegas, sementara besarnya kekuatan solenoid yang dipengaruhi tegangan yang masuk ke dalam solenoid. Jadi tegangan yang masuk makin besar, kemagnetannya juga akan makin besar. Kalau kemagnetannya besar maka otomatis saluran udara masuk juga akan diperlebar, lubangnya akan lebih penuh. Dua tipe stopper motor. Tipe berikut ini tidak memakai gerakan maju mundur tapi langsung ya. Memang prinsipnya sama, yakni dengan pergerakan ke belakang untuk membuka saluran idel, namun pembukaan katup ini dilakukan oleh putaran motor ya, sebuah motor yang diletakkan pada poros katup. Poros ini memiliki ulir sehingga ketika motor berputar katup akan bergerak membuka dan saluran idel ya, jadi dia pakai motor listrik. Sinyal ESU pada tipe ini berbeda dengan tipe sebelumnya ya, dalam hal ini akan 4 buah kabel yang dipakai pada kontrol kelas open. Jadi kabelnya ada 4, kalau solenoid kabelnya ada 2. Untuk nilai tegangan juga tetap ya, tidak seperti tipe dual yang bervariasi. Untuk mengatur besar kecilnya saluran idel dipakai timer voltase ya, dengan mengatur berapa lama motor stopper berputar ya. Jika putaran motor berlangsung lama maka saluran idel juga akan membuka lebih lebar, volume juga akan lebih banyak. Dan sensor terakhir yang juga dipengaruhi ya adalah sensor engine speed atau CKP ya, ini letaknya di bawah ya. Sensor ini dipakai untuk timing, penyalaan dan penempatan busi pada data CKP. Juga dipakai sebagai feedback RPM yang dihasilkan oleh ESC. Dari sensor inilah ECU mengoreksi kinerja ISC PAP. Jika hasil pembacaannya CKP berbeda dengan perintah yang diketahui oleh ESU hasil, maka lampu cek engine akan menyala. Hal ini mengindikasi adanya masalah pada katup IAC. Katup ini mungkin bisa diperbaiki karena ada saluran sama seperti motor. Jangan lupa ya, di video kali ini diberikan like dan komennya ya pada kolom komentar. Yang terakhir, jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum, dan nyalakan langganan loncengnya supaya nanti kalau ada konten baru dari saya lebih cepat untuk dibuka ya.